pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, ibu guru akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ya baik, ternyata semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa. Dan ibu guru minta tolong Tiara untuk pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Tiara sudah pimpin kita dalam doa. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pada pembelajaran ke-1. Nah anak-anak, selain tumbuhan, hewan merupakan makhluk hidup yang perlu kita jaga kelestariannya sehingga tidak punah. Seperti yang dapat kita lihat pada burung cendrawasih. Nah anak-anak coba perhatikan, ini gambar burung cendrawasih. Ini gambar burung cendrawasih. Nah burung cendrawasih ini anak-anak terdapat di Provinsi Papua. Nah anak-anak, berdasarkan gambar yang telah anak-anak lihat ini, coba anak-anak buat 4 pertanyaan. Buatlah 4 pertanyaan, kemudian diskusikan di dalam kelompokmu. Apakah pertanyaan ini sudah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif atau belum? Jelaskan. Nah, anak-anak nanti dikerjakan pada LKPD yang telah ibu guru kirim ke grup WA kelas. Nah, selanjutnya anak-anak untuk memperdalam pengetahuan anak-anak tentang burung cendrawasih, maka bacalah teks berikut. Ibu guru kasih waktu 3 menit, silakan dibaca. Ya, nah sekarang anak-anak sudah membaca teks. Berdasarkan teks ini, coba anak-anak diskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam kelompokmu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kelompokmu. Jawaban anak-anak nanti ditulis pada LKPD yang telah ibu guru bagikan di WA Group. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah anak-anak, di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak, siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Ya bagus, ternyata semua pernah melihat kupu-kupu. Bagaimana bentuk kupu-kupu? Di mana kupu-kupu tinggal? Ya, dan bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak? Ada yang tahu? Erna? Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan anak-anak tentang kupu-kupu, maka selanjutnya kita akan membacakan teks bacaan di bawah ini. Silakan 2 menit ibu guru kasih waktu, silakan. Nah, ya sekarang anak-anak coba anak-anak menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan ini. Pertanyaannya didiskusikan dalam kelompok dan silakan menjawab pada LKPD yang telah ibu guru berikan. Ya, nah anak-anak, kupu-kupu hidup di pantai, dataran tinggi, dan di dataran rendah. Karena keindahan kupu-kupu, sehingga semua orang berlomba-lomba untuk menangkap kupu-kupu. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini, ada 3 jenis kupu-kupu. Ada 3 jenis kupu-kupu. Anak-anak lihat, ya. Kupu-kupu yang pertama, kupu-kupu yang kedua, kupu-kupu yang ketiga. Nah, anak-anak, kupu-kupu ini ada beberapa 3 jenis kupu-kupu. Ini mempunyai tempat tinggalnya masing-masing. Anak-anak bisa membacanya pada keterangan di bawah. Nah, anak-anak, kupu-kupu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia karena kupu-kupu membantu penyerbukan pada tumbuhan. Anak-anak bisa membayangkan sendiri apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika tidak ada kupu-kupu. Pastinya tumbuhan akan tumbuh tidak subur, kemudian perkembangbiakan tumbuhan bisa terhambat. Nah, anak-anak, itu menyangkut dengan kupu-kupu.
Selanjutnya anak-anak tadi sudah belajar tentang kepedulian terhadap keseimbangan dan kelestarian hewan untuk sebagai kepedulian anak-anak terhadap makhluk hidup. Maka sekarang Ibu Guru minta anak-anak tolong membuat poster tentang hewan, petunjuk untuk membuat poster seperti pada slide ini. Ibu Guru juga sudah mengirimnya pada LKPD. Anak-anak bisa membaca bagaimana petunjuk mengerjakan, kemudian dikerjakan. Ya, nah anak-anak, itu materi kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak, menyenangkan atau tidak? Iya, menyenangkan. Terima kasih anak-anak. Nah, apa saja yang anak-anak telah pelajari? Hari ini? Ya, silakan Erna. Ya, bagus sekali Erna. Ya, betul. Ya, pertama, untuk membuat pertanyaan yang baik, maka harus menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya apalagi yang telah dipelajari? Ya, bagus, tentang sumber daya alam. Benar sekali anak-anak. Hewan sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai manfaat yang begitu besar dalam kehidupan manusia, perlu dijaga keseimbangan dan kelestariannya sehingga tidak punah. Seperti contohnya pada kupu-kupu tadi, kupu-kupu membantu penyerbukan pada tumbuhan. Karena itu kita perlu menjaga supaya kupu-kupu ini tidak punah. Nah, baik. Selanjutnya, siapa lagi? Ayo. Apa saja anak-anak telah pelajari? Iya, bagus sekali ya. Makhluk hidup mempunyai tempat tinggal atau habitatnya masing-masing. Ada yang hidup di pantai, di dataran tinggi, dan di dataran rendah. Ya, manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama di pantai. Pantai itu salah satu manfaatnya dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, pariwisata, dan mata pencarian bagi para nelayan. Selanjutnya dataran rendah. Anak-anak, dataran rendah itu dapat dimanfaatkan sebagai pertanian, bisa perkebunan, perkantoran, perindustrian, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalau di dataran tinggi, itu salah satu manfaatnya bagi manusia, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan teh, juga sebagai tempat pariwisata. Nah, anak-anak, itu rangkuman materi kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengecek pemahaman anak-anak terhadap pelajaran hari ini, Ibu Guru akan memberikan soal tes evaluasi. Silakan anak-anak lihat pada slide, soalnya ada 3 nomor. Silahkan dikerjakan. Nanti soalnya Ibu Guru akan kirim lewat Google Form. Anak-anak bisa kerjakan dan kirim kembali kepada Ibu Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tiara, Ibu Guru minta tolong untuk kembali pimpin kita berdoa. Ya, terima kasih Tiara. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang ada beberapa informasi yang Ibu mau sampaikan berkaitan dengan keadaan kita saat ini. Saat ini kita dalam masa COVID-19. Karena itu Ibu Guru sarankan kita tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, selalu menggunakan masker kemana saja kita pergi, dan selalu menjaga kebersihan tubuh, terutama tangan, selalu mencuci tangan dalam melakukan segala aktivitas hidup. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat siang dan salam.